Ada yang pernah atau lagi ngerasain case berikut ini? Baru lulus kuliah, terus diterima kerja. Dan ternyata kita adalah satu-satunya personil HSE yang di-hire di perusahaan tersebut. Nah lo, kalau udah begini, apa yang harus kamu lakukan? Take it or leave it? Nah, di video kali ini kita akan bahas alasan kenapa fenomena ini sering terjadi dan juga terkait plus minusnya kalau kita ngambil posisi tersebut. Dan selain itu, apa sih yang perlu kita lakukan kalau kita tetap mau bekerja di perusahaan tersebut? Menurut saya ada beberapa alasan yang melatar belakangi fenomena tersebut, yaitu perusahaan belum memahami tujuan utama adanya personil HSE di perusahaan. Biasanya perusahaan hanya beranggapan bahwa personil K3 itu diperlukan untuk memenuhi persyaratan aja. Contohnya untuk keperluan tender dan persyaratan klien aja. Padahal seperti yang kita tahu teman-teman, pengelolaan K3 itu cukup kompleks, bukan hanya sekedar pengurusan dokumen aja. Tetapi memiliki tujuan utama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian di suatu perusahaan. Yang kedua, pemahaman umum terhadap posisi K3. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan alasan yang sebelumnya ya. Di mana nggak menutup kemungkinan masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa bidang K3 adalah bidang yang umum, yang artinya bisa dipelajari oleh siapa aja. Jadi mereka nggak perlu untuk memaksakan cari personil HSE yang udah berpengalaman, dan nggak perlu membuat departemen khusus untuk mengurus yang namanya K3. Yang ketiga, murah. Biasanya alasannya cukup sederhana, yaitu meng-hire fresh graduate karena dirasa lebih murah dibandingkan dengan personil K3 yang udah berpengalaman. Fresh graduate juga dinilai belum memiliki idealis yang tinggi. Jadi masih bisa nih untuk diarahkan oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Biasanya untuk perusahaan yang tidak komit terhadap K3 paling seneng nih sama yang begini. Karena ingat alasan sebelumnya ya, mereka tidak terlalu memahami tujuan utama K3. Biasanya hanya untuk keperluan tender dan klien aja. Jadi fresh graduate ini mudah untuk diarahkan melakukan pekerjaan tersebut. Oke, sekarang kita bicara kelebihan dan kekurangan jika kita tetap ambil posisi ini. Menurut saya pribadi ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapat teman-teman. Yang pertama, kita punya pekerjaan. Zaman sekarang cari kerjaan itu nggak mudah ya. Selain karena lapangan pekerjaan yang terbatas, ditambah lagi sumber daya manusia yang semakin tinggi. Jadi dengan mengambil posisi ini, setidaknya kita bisa dapat pekerjaan. Yang kedua, biasanya penawaran posisi di perusahaan tersebut itu cenderung baik, walau biasanya gajinya pun nggak sesuai. Nah ingat ya, kita di sini sebagai satu-satunya personil K3, maka kebayang dong kalau suatu saat perusahaan tersebut berkembang. Dan jika nantinya perlu membuat departemen sendiri, maka peluang kamu untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi itu juga besar. Artinya, peluang untuk naik jabatan semakin tinggi. Yang ketiga, kesempatan ditrainingkan gratis oleh perusahaan. Sesuai dengan peraturan perundangan, teman-teman, suatu perusahaan wajib memiliki personil yang kompeten. Dan untuk dinyatakan kompeten, biasanya personil tersebut harus memiliki sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan sertifikasi gratis dari perusahaan tersebut. Contohnya, seperti sertifikasi ahli K3 umum, petugas kebakaran, petugas P3K, auditor SMK 3, dan lain-lain. Yang keempat, menambah portofolio CV Anda. Yang jelas, pengalaman kamu bekerja dan sertifikasi yang udah kamu dapat akan menambah portofoliomu di CV. Yang membuat peluang kita nanti saat kita ngelamar di perusahaan lain itu akan semakin tinggi juga. Nah, namun dari sini teman-teman ada minusnya juga. Kira-kira apa sih yang jadi minus kalau kita ngambil posisi tersebut? Yang pertama, tidak ada job deskripsi yang jelas. Kebayangkan, yang namanya perusahaan tersebut itu baru mulai ngurus aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Berarti belum punya tuh yang namanya sistem manajemen K3, belum ada prosedurnya, belum ada sistem yang ngatur jelas terkait dengan K3. Maka udah otomatis juga perusahaan tersebut itu belum menetapkan job desk yang jelas buat kamu sebagai personil K3. Ditambah lagi kamu akan kebingungan karena kamu adalah fresh graduate
yang belum memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Nah, ini adalah tantangan terbesar yang akan kalian hadapi. Yang kedua, tanggung jawab yang tinggi. Seorang personil K3 memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program keselamatan di tempat kerja agar berjalan dengan baik. Karena kita sebagai personil K3 satu-satunya di perusahaan tersebut, maka otomatis kita juga yang akan menanggung tanggung jawab tersebut. Nggak menutup kemungkinan kalian akan diminta pertanggungjawaban jika perusahaan tersebut terjadi kecelakaan. Dan salah satu penyebabnya adalah karena tidak berjalannya program K3. Atau karena sistem manajemen K3 itu belum berjalan atau belum pernah kamu lakukan. Yang ketiga, bisa jadi kambing hitam perusahaan. Masih berkaitan dengan alasan sebelumnya. Biasanya saat terjadi kecelakaan atau terdapat temuan audit yang dilakukan klien atau pemerintah, maka orang pertama yang akan ditanyakan adalah kita sebagai seorang personil K3. Jika kita tidak dapat menjelaskan dengan baik dan tidak dapat menunjukkan upaya-upaya pelaksanaan program keselamatan di tempat kerja, maka bisa aja teman-teman kita dijadikan kambing hitam oleh perusahaan yang bisa berujung pada pelanggaran peraturan perundangan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Oke, jadi itu dia kelebihan dan tantangan jika kita bekerja sebagai personil K3 satu-satunya di perusahaan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana dong Bang cara menghadapi tantangan tersebut? Berikut ini adalah beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan saat menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, mempelajari proses bisnis perusahaan tersebut. Pastinya teman-teman, proses bisnis industri di konstruksi dengan pertambangan atau manufacture itu adalah hal yang berbeda. Ini adalah hal yang paling mendasar. Sebagai seorang personil K3, kita dituntut untuk mengerti proses bisnis di perusahaan di mana kita bekerja. Tapi teman-teman, kita nggak harus paham secara detail banget ya. Tetapi setidaknya kita tahu gambaran umum prosesnya seperti apa. Jadi silakan, untuk mempelajari proses bisnis, kita bisa dengan membaca atau mempelajari prosedur operasional di perusahaan di tempat kita bekerja. Atau kita juga bisa menanyakan secara langsung kepada rekan-rekan kerja yang udah paham atau yang sudah berpengalaman terkait dengan proses industri di perusahaan tersebut. Yang kedua, perlu untuk mengidentifikasi bahaya di area kerja. Setelah kita memahami proses bisnis perusahaan kita, maka langkah selanjutnya adalah memahami bahaya yang ada di area kerja. Masih ingat kan apa yang jadi penyebab dari kecelakaan? Iya, bahaya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang K3 harus memahami apa aja bahaya di tempat kerja kita dan juga bagaimana cara mengendalikan bahaya tersebut. Di sini, kita sebagai personil K3 dituntut untuk rajin melakukan inspeksi area kerja untuk melihat apa aja bahaya-bahaya kritikal yang harus segera dikendalikan. Yang ketiga, identifikasi pemenuhan persyaratan perundangan. Di video sebelumnya mengenai peran seorang personil K3, saya sempat membahas terkait dengan peran kita untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan perundangan. Maka tugas kita di sini adalah dengan mempelajari lagi persyaratan perundangan apa aja yang diwajibkan kepada perusahaan kita. Dari sini nanti kita bisa nilai mana yang udah dipenuhi, mana yang belum. Kalau belum dipenuhi, maka persyaratan tersebut perlu kita tindak lanjuti pemenuhannya agar perusahaan tersebut tidak menyalahi aturan dari pemerintah. Yang keempat, pelajari dan susun sistem manajemen K3 di perusahaan tersebut. Sistem manajemen K3 perusahaan merupakan hal yang vital dan paling mendasar dalam penerapan K3. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah dipersyaratkan untuk wajib memiliki SMK 3 oleh pemerintah harus menjalankannya dengan baik. Nah, ini adalah tugas kita, yaitu menyusun sistem manajemen K3 di perusahaan. Kalian bisa mengacu kepada Peraturan Perundangan Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Di sana telah dijelaskan secara rinci terkait proses-proses dan elemen-elemen yang harus ada di dalam sistem manajemen K3 tersebut. Bahkan kriteria audit SMK 3 juga diatur di situ. Yang kelima, identifikasi kebutuhan kompetensi posisi Anda saat ini dan mintalah pelatihan yang sesuai kepada perusahaan tersebut. Jika kita memang belum memiliki kompetensi dalam menyusun sistem manajemen K3, maka nggak ada salahnya teman-teman, kita meminta kepada manajemen untuk mendapatkan pelatihan SMK 3 atau pelatihan lainnya yang menunjang pekerjaan kita. Ini berkaitan dengan tugas kita sebelumnya, yaitu identifikasi persyaratan perundangan. Dari sini kita bisa melihat kompetensi apa aja sih yang perlu kita miliki sebagai seorang personil K3. Dan yang keenam, terus berpikir positif dan terus belajar. Ini adalah poin yang paling penting. Walau terlihat sulit tapi mustahil, tetapi selama kita terus mau belajar, maka kita pasti bisa menjalankan tugas dengan baik. Teman-teman ingat selalu berpikiran positif dan mau terus berkembang.
Pastikan apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan semua pekerja dan perusahaan, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Nah, itu dia topik kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada masukan dan saran, bisa melalui tombol komentar. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini agar bisa semakin terus berkembang. See you next time!